Hai sobat, kembali lagi di Agus Channel. Oke, pada hari ini kita akan mereview pemeliharaan angsa yang sedang kita lakukan di rumah kawan-kawan. Oke, ada beberapa tips ketika kita memelihara angsa kawan-kawan. Yang pertama, pemberian makan kawan-kawan. Oke, untuk pemberian makan, pemeliharaan angsa ini cukup mudah kawan-kawan, karena seperti video yang sebelumnya bahwa angsa ini makannya dengan rumputan, makan kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita, dia mau kawan-kawan. Makanya ini mudahnya angsa dalam pemeliharaannya. Kemudian untuk daya tahan tubuh angsa atau daya tahan kemampuan untuk bertahan angsa itu lebih kuat dibandingkan hewan lain kawan-kawan, termasuk tahan penyakit. Meskipun ada beberapa tapi 90% itu ketahanannya bagus kawan-kawan. Jadi ketika hujan, panas, hujan, apalagi ketika hujan, angsa ini malah senang sekali berhujan-hujanan. Kemudian untuk pemberian makan, kita dapat diberikan makan sehari 2 kali atau sehari kawan-kawan, tergantung kondisi kita ya. Kalau di daerah saya ya kawan-kawan, saat memelihara ini kebetulan di sekitar rumah ini banyak rumputan, jadi pemberian makannya kita cukup berikan makan sehari sekali kawan-kawan. Itu bisa diberikan waktu sore ataupun di pagi hari. Kalau saya memberi makan ini sekitar pukul 3 ini saya beri makan kawan-kawan. Oke, ini saat pemberian makan kawan-kawan. Nah, kemudian dalam pemeliharaan angsa juga jangan lupa untuk penyediaan air kawan-kawan, karena sebenarnya angsa itu sangat senang atau hidupnya itu mayoritas ada air kawan-kawan. Cuman keunikan dan keistimewaan angsa ini dapat hidup atau dapat dipelihara di daerah yang tanpa air. Namun kita harus menyediakannya kawan-kawan, jangan sampai tidak ada sama sekali ketika angsa akan minum atau keperluan mandi. Kalau tidak ada air susah juga kawan-kawan. Jadi angsa ini dapat dipelihara di daerah daratan, cuman kondisinya kita sesuaikan ya. Ketika makan kita sediakan air, kemudian untuk air makan dan minum kita juga harus sediakan tempat khusus kawan-kawan, agar ketika angsa ini habis makan atau cuaca panas dia dapat mandi. Ini contohnya kawan-kawan, ini saya menggunakan bekas drum yang sudah tidak terpakai kawan-kawan. Ini dipotong menjadi 2. Ini ketika pengisian airnya kawan-kawan. Nah, usahakan untuk airnya selalu kita kontrol kawan-kawan, jangan sampai airnya terlalu kotor ya, terlalu kotor dan bau. Nah, ini biasanya saya mengganti sekitar seminggu sekali, tapi lihat kondisi air yang ada di tong ini kawan-kawan. Ketika air yang ada di tong ini sudah keruh, sudah bau, saya akan segera menggantinya, karena ini dilakukan agar kesehatan angsa dapat kita jaga terus. Nah, ini contohnya, ini waktu masih mengisi air ya kawan-kawan, kita bisa lihat ini kita isi air. Nah, kemudian ini pemberian makan di sore hari, kita menggunakan makanan dedak kawan-kawan. Oke, ini kita bisa lihat, ini kita menggunakan dedak untuk makannya. Oke, kita menggunakan makan dedak. Kemudian ini anak-anak angsa yang sudah usia 2 bulan 1 minggu kalau hitungan sekarang kawan-kawan. Ini 2 bulan 1 minggu. Oke, sudah cukup besar. Nah, bulu-bulunya sudah mulai rapat. Kalau yang sebelumnya, video sebelumnya itu usia 2 bulan pas kawan-kawan. Oke, ini ada 4 anakannya. Oke,
itulah beberapa tips kawan-kawan ketika kita akan memelihara angsa. Cukup mudah sebenarnya, apalagi angsa ini dikatakan sebagai hewan satpam. Maksudnya satpam ketika ada hewan-hewan liar masuk di daerah kita, di daerah perkarangan kita yang tidak atau belum pernah dia lihat atau ada tanda-tanda ya, maka angsa ini akan berteriak terus-menerus. Jadi dipastikan kita akan mengetahuinya ketika angsa ini berteriak dan tidak seperti biasanya, patut kita waspadai dan dapat kita cek ada apa sebenarnya. Nah, inilah keunikan atau keistimewaan saat kita memelihara angsa. Nih, jadi air langsung selalu standby kan seperti ini. Nah, ini setelah makan biasanya angsa langsung minum. Oke, kita lihat untuk airnya. Ini kisah isi sampai penuh kawan-kawan, karena ini sebenarnya tinggi kawan-kawan. Drum ini sekitar 60 sentian lebih. Drum ini, drum yang potongan ini sekitar 60 sentian lebih. Namun untuk angsa-angsa yang besar ini kawan-kawan, ini sanggup atau bisa menjangkau karena angsa ini lehernya sangat panjang ya. Oke, bandingkan ketika berdiri dari leher ke bawah itu hampir sama dengan bagian tubuh bawah. Nah, oke, baik. Sekian kawan-kawan video untuk hari ini, untuk tips-tips dalam melihara angsa. Oke, bagi kawan-kawan yang sudah menonton ini, saya ucapkan terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tonton, like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan dapat terus bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan, diberi kesuksesan kawan-kawan ya. Oke, dan selalu hati-hati dalam beraktivitas. Siap, sampai jumpa. Dah.